Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Marcelino Darusman dengan NIM 0103923317. Di sini saya akan mempresentasikan Managing Communication yang saya ambil dari PT Unilever Indonesia. Masuk ke pembahasan pertama yaitu ada types of organizational communication. Itu di sini dibagi ke dalam dua hal. Yang pertama ada formal communication, yang mana itu merupakan bentuk pertukaran informasi yang terjadi melalui saluran atau prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Dan jenis komunikasi ini biasanya terjadi melalui rapat resmi, bentuk laporan, bentuk memo atau email dengan struktur tertentu. Dan kemudian ada informal communication, yang mana pertukaran informasi yang terjadi di luar saluran resmi atau prosedur yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. Dan bentuk komunikasi ini lebih bersifat spontan dan tidak struktur, seperti percakapan antara rekan kerja di luar lingkungan kerja atau melalui grup chat informal. Nah, untuk di Unilever sendiri itu untuk formalnya itu melalui rapat resmi, email, dan memo, sedangkan untuk komunikasi informalnya itu terjadi percakapan antar karyawan di area makan atau di saat mereka bekerja. Yang mana hal itu untuk membangun hubungan interpersonal dan meningkatkan kerjasama tim ke depannya. Berikutnya ada communication flow yang terdiri dari downward communication yang merupakan komunikasi tingkat manajemen tinggi ke bawahnya, yang mana untuk ini contohnya itu sebagai penyampaian target dari manajemen atau bisa berupa instruksi kerja. Yang kemudian ada upward communication, itu merupakan komunikasi tingkat manajemen rendah ke atasnya, yang mana contohnya itu penyampaian umpan balik atau ide atau inovasi kepada atasannya. Yang kemudian itu ada horizontal communication, yang mana komunikasi dalam bentuk aliran informasi yang berada pada level yang sama, yang bisa berupa rapat antar revisi atau review desain atau pembahasan project. Yang kemudian ada diagonal communication, bentuk komunikasi melintasi tingkat hierarki dan departemen yang berbeda. Dengan contohnya itu koordinasi antar manajer atau staf di divisi logistik untuk memastikan rantai pasok berjalan dengan lancar. Kemudian ada communication network, yang mana ada chain network yang berupa informasi mengalir dari level tertinggi ke terendah, yang mana dalam contohnya itu seperti dalam proyek-proyek yang memerlukan pengawasan ketat. Yang kedua ada will network, yang mana manajer menjadi pusat informasi seperti pada rapat anggaran tahunan. Yang berikutnya ada all channel network. Nah, di tim Unilever menggunakan semua saluran seperti chat group atau video call agar semua anggota tim itu bisa berdiskusi secara langsung. Nah, kemudian itu ada benefit of information technology IT. Untuk yang pertama ada increase ability to monitor individual and team performance. Di sini sistem IT yang dibuat oleh tim Unilever itu untuk mempermudah pemantauan kinerja karyawan. Misalnya pemantauan melalui KPI yang dapat dilacak secara digital. Kemudian ada better decision making based on more complete information, yang mana tim TI sendiri menyediakan data yang lengkap untuk analisa pasar dan membuat keputusan produk yang lebih akurat. Berikutnya ada more collaboration and sharing of information. Di sini untuk tim Unilever sendiri bisa menggunakan platform seperti Microsoft Teams atau Zoom untuk membantu kolaborasi lintas departemen. Jadi pertemuan meeting itu tidak harus secara on-site, bisa juga melalui online. Dan kemudian ada greater accessibility to coworkers, di mana karyawan dapat mengakses dokumen penting melalui cloud, baik di komputer maupun di luar kantor, bisa dengan cara seperti di remote, dengan beberapa software seperti uh, Goto atau Anidex atau TeamViewer dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian untuk types of network system dari Unilever sendiri itu ada intranet dan extranet. Untuk intranet sendiri itu
digunakan untuk berbagi informasi perusahaan seperti kebijakan prosedur dan juga pengumuman internal. Bisa juga dan berupa instruksi kerja. Nah, kemudian ada extranet. Nah, untuk extranetnya sendiri, ini contohnya itu ada aplikasi yang bernama Unilever. Unilever, di mana aplikasi ini untuk memungkinkan pelanggan dari Unilever itu untuk melakukan pemesanan online kapan saja atau hanya untuk sedang mencari produk, menambahkan produk yang diperlukan untuk dibelanjakan nantinya, dan juga untuk melacak pesanan yang telah mereka pesan sebelumnya itu sudah sampai mana atau sudah sampai sejauh mana progresnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.